Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pioner yang hari ini belum klik petir, silahkan segera dibuka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Seperti biasa di sini kita akan update info terbaru dari Pi Network ya teman-teman ya, dan tanpa berlama-lama kita langsung aja gas. Nah, untuk info kali ini di sini ada keterangan dapatkah Pi Network mencapai nilai konsensus global yang adil untuk mata uang kriptonya. Jadi teman-teman, bisakah Pi Network ini kira-kira mencapai nilai GCV ini kira-kira bisa atau tidak? Nah, di sini ada beberapa alasan ya teman-teman ya yang akan kita kemukakan bagaimana cara membentuk nilai konsensus tersebut. Oke, di sini untuk yang pertama, memahami perdebatan seputar nilai konsensus global jaringan Pi. Konsep nilai konsensus global. Gagasan di balik nilai konsensus global untuk Pi adalah jika cukup banyak basis pengguna Pi yang menyetujui suatu harga. Oke, ini gagasan dari GCV ya teman-teman ya. Jadi jika banyak pengguna Pi yang menyetujui suatu harga, maka harga tersebut akan diterima oleh pasar mata uang kripto yang lebih luas. Para pendukungnya berpendapat bahwa dengan banyaknya pengikut Pi yang setia, Pi bisa berhasil ketika koin lain gagal. Kemudian untuk yang kedua di sini ada peran penawaran dan permintaan atau supply dan demand ya. Namun, sebagian besar ekonom berpendapat bahwa penawaran dan permintaan bukan konsensus yang pada akhirnya menentukan nilai suatu aset. Oke, jadi supply dan demand ini bukan penentu harga GCV ya. Ini menurut beberapa pendapat. Jika lebih banyak investor yang ingin membeli Pi daripada menjualnya, maka harganya akan naik dan sebaliknya. Pasokan Pi yang terbatas berarti bahwa seiring dengan meningkatnya permintaan dari waktu ke waktu, harga akan cenderung naik. Jika kita berpacu ke kripto-kripto lainnya ya teman-teman ya, contoh misal Bitcoin. Bitcoin ini kan banyak yang mengadopsi ya teman-teman ya. Maka otomatis ketika banyak yang mengadopsi dan banyak yang membeli, maka harganya akan naik. Itu kalau Bitcoin ya. Kemudian di sini ada keterangan lagi keadaan debat saat ini. Saat ini GCV masih lebih tinggi dari perkiraan para ahli mengenai nilai Pi, yang menunjukkan bahwa para pendukung tidak bersedia menerima angka yang lebih rendah. Meskipun tim Pi Network telah mengakui popularitas GCV di media sosial, mereka berpendapat bahwa nilai akhir aset tersebut akan bergantung pada pasar terbuka. Kemudian, jika permintaan koin Pi cukup tinggi di pasar terbuka, nilainya dapat meningkat secara signifikan seiring berjalannya waktu, sehingga berpotensi memberikan keuntungan bagi para pioner awal. Namun, tidak ada jaminan dan Pi mungkin kesulitan untuk mencapai nilai yang tinggi jika tidak dapat menarik cukup banyak investor atau menemukan kegunaan di dunia nyata. Perdebatan seputar GCV menyoroti keinginan agar Pi berhasil. Namun, jaringan tersebut masih menghadapi banyak tantangan dalam menghadirkan mata uang kripto yang berharga. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang menentukan nilai dan harga cryptocurrency. Faktor paling signifikan yang menentukan nilai mata uang kripto adalah penawaran dan permintaan. Jika jumlah pembeli lebih banyak dibandingkan penjual, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika jumlah penjual lebih banyak daripada jumlah pembeli, maka harga akan turun. Pi Network saat ini memiliki persediaan koin yang besar, tetapi cara penggunaannya terbatas, sehingga permintaannya tetap rendah. Jika proyek mencapai adopsi arus utama dan lebih banyak kasus penggunaan koin Pi, permintaan akan meningkat. Kemudian di sini ada utilitas dan adopsi. Utilitas dan adopsi mata uang kripto juga mempengaruhi nilainya.
CoinPay saat ini memiliki kegunaan terbatas karena Anda tidak dapat menggunakannya untuk membeli barang atau jasa. Karena semakin banyak orang yang mengadopsi jaringan Pi dan CoinPay diterima secara umum, nilainya akan meningkat. Adopsi yang meluas berarti lebih banyak volume perdagangan dan likuiditas yang biasanya menghasilkan penilaian pasar yang lebih tinggi. Kemudian di sini ada juga kelangkaan dan inflasi. Beberapa mata uang kripto seperti Bitcoin memiliki persediaan tetap sehingga merupakan aset yang langka. Pi Network mencetak koin Pi baru melalui penambangan. Jika koin Pi bersifat inflasi, meskipun inflasi mengurangi kelangkaan dan dapat memberikan tekanan pada harga. Jaringan Pi bertujuan untuk mengendalikan laju inflasi untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Jika inflasi melebihi permintaan dan adopsi, nilai koin Pi mungkin turun. Dan di sini ada lagi spekulasi ya teman-teman. Ada juga tantangan dalam menentukan GCV ya. Dan masih banyak lagi teman-teman. Oke, sementara ini aja dulu informasinya ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.